Ini dikaitkan dengan penipuan, tetapi penipuannya di sebelah mana Pak Anto? Karena kan kita tahu tadi katakanlah penjualnya dia memberikan syarat, kemudian ini juga diketahui oleh klien-klien Anda. Penipuannya, titik penipuan di sebelah mana? Karena kan sama-sama mengetahui, kita sama-sama membuat bintang bagus katanya gitu. Oke, begini, di dalam penipuannya gini, dia merasa dirugikan. Klien kami itu merasa dirugikan. Dengan apa? Dia itu jadi memiliki hutang kepada para pinjol, sehingga dia itu ditagih hutang oleh para debt collector. Oke. Di situ. Nah, padahal ada janji dari saudari tersangka tersebut untuk bisa membayar setiap hutang-hutangnya tersebut. Oke. Di situ. Nah, itulah yang menjadi dasar kami terkait masalah penipuan tersebut. Oke, titik penipuannya adalah pelaku tidak membayarkan utang dari para pembeli begitu ya, katakanlah begitu. Di situ. Jadi dia karena akunnya dia yang digunakan untuk bisa transaksi kepada marketplace-nya dia, belanja online-nya dia juga yang harus bisa menanggung terkait pembelanjaan tersebut, dan dia juga harus membayar kepada debt collector. Sedangkan janji terkait masalah ini adalah bukan oleh para klien-klien kami. Oke, saya mau ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, tapi bagaimana ini bisa bobol? Tadi Anda sempat menyinggung bahwa ada screening untuk pengajuan pay letter. Bukankah ada proses yang begitu panjang, dan tentu saja para perusahaan pembiayaan ini berhati-hati sekali untuk meloloskan masing-masing orang yang hendak mengajukan pay letter tersebut begitu ya? Iya. Sebelum menjawab itu, syaratnya apa saja sebetulnya yang secara gambaran besar? Ya, kalau kita bicara syarat secara umum, tentu adalah data-data legalitas, contoh seperti KTP, kartu keluarga, data penghasilan, terus simple, sederhana, kalau pinjamannya kecil dan segalanya, itu adalah syarat-syarat yang paling utama yang memang akan dilakukan pengecekan. Kalau secara online nanti atau pengecekannya itu misalnya biometrik, secara ini dan segalanya, apakah dia benar pemilik KTP-nya, atau ada selfie begitu ya? Ya, menunjukkan foto selfie. Itu satu yang memang karena sekarang ini di dunia digitalisasi itu wajar, karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan sudah bekerja sama dengan Dukcapil, dan jadi kita juga memastikan data-data itu adalah legal, jelas, dan jadi data penghasilan, terus data tentang pekerjaannya di mana dan segalanya, itu menjadi hal yang paling esensial dan utama untuk dicek. Nah, data lainnya kita masih mempunyai data, contohnya misalnya kita bisa ngecek slick. Ya, kalau di perusahaan pembiayaan bisa ngecek slick nih, si orang ini pernah punya data histori pinjaman atau tidak. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu kriteria bagaimana kredit itu disetujui. Nah, misalnya dia pernah kredit sepeda motor, cicilannya bagus sampai dengan lunas. Ini bisa menjadi satu hal yang mengatakan bahwa oh, ini mempunyai kriteria yang baik dan disetujui. Nah, itu salah satu yang umum dalam persyaratan sebelum disetujui kredit tersebut. Oke, tapi poin kami adalah yang jelas screening tersebut begitu ketat begitu sampai harus menyertakan KTP segala macam, dan itu sudah disahkan begitu oleh lembaga keuangan. Saya mau ke Bu Wiwit kalau gitu. Bu Wiwit, ada persyaratan-persyaratan yang ternyata harus dipenuhi begitu oleh calon debitur, kami sebutnya begitu ya, atau calon yang mengajukan pay letter. Tetapi ternyata bagaimana ini mahasiswa yang notabene tadi belum memiliki penghasilan, belum mumpuni secara finansial, kemudian ternyata bisa lolos dari screening perusahaan pembiayaan ini. Bukankah tadi Pak Suwandi juga menyebutkan bahwa ada syarat penghasilan begitu ya, Bu Wit? Ya, mohon izin menambahkan sedikit keterangannya supaya kita memperoleh gambaran dari modus ini. Jadi memang kenapa ini ada unsur penipuan ya? Tadi karena pertama itu ada modus yang investasi. Tersangka ini menawarkan investasi kepada para mahasiswa dengan iming-iming imbal hasil 10% ya. Nah, kalau mahasiswa itu tidak punya uang, maka pinjam ke P2P lending ya, atau ke perusahaan pembiayaan supaya dananya nanti disetorkan untuk investasi dan akan memperoleh keuntungan 10% yang dijanjikan. Ya, itu ada satu modus. Yang modus yang lain yang tadi melalui toko online. Jadi adik-adik mahasiswa ini kena dua kali ya. Maksudnya berinvestasi itu tidak memperoleh bagi hasilnya, dan dananya berasal dari ya perusahaan pembiayaan atau dari P2P lending. Di sisi lain dari modus toko online yang sebenarnya barang ini tidak pernah juga diterima oleh si pembeli atau para mahasiswa ini, karena
kalau kami memperoleh informasi teknis ya. Jadi misalnya memesan gitu ya aksesoris 100 pack handphone gitu ya, yang diberikan satu gitu. Nanti kan dia akan komplain ya, kok cuma satu? Oh, dia yang penting di checklist dulu tadi supaya ratingnya naik ya, karena sudah di checklist ya. Tapi ternyata barang itu tidak pernah diberikan. Nah, untuk supaya para mahasiswa ini menjadi kelihatan memiliki atau memenuhi syarat ya supaya bisa menjadi peminjam, rupanya datanya ini dimasukkan oleh si pelaku. Kalau informasi yang kami dengar ya dari para korban yang diwakili oleh IPB itu diisikan oleh pelaku, ya sehingga memperoleh penghasilan yang memang layak untuk bisa mengakses pinjaman-pinjaman itu. Barangkali itu tambahan informasi dari kami yang terkait dengan tadi modus ya. Jadi ada dua informasinya, model investasi dan modal yang beli di toko online tapi sebenarnya itu tidak pernah ada barang. Oke. Begitu Pak. Bu It, silakan. Izin saya gini, tadi kan Mas Agung tadi disampaikan Bu It juga bahwa ini modusnya adalah penipuan, modusnya bukan dalam kredit biasa dan segalanya. Perusahaan pembiayaan tadi saya katakan pasti sudah melakukan screening, iya. Tadi Pak Anto ya. Pak Anto menyatakan bahwa kliennya Pak Anto merasa bahwa dia ditipu oleh si SAN. Nah, kita harus pisahkan status ini bahwa kliennya Mas Anto ini adalah debitur. Dia mengajukan pinjaman, ini ada kreditur. Di kreditur kan kagak tahu bahwa ada yang menjamin di belakangnya karena tidak ada legalitas dia sebagai penjamin. Ini hal yang terpisah. Debitur dia mengajukan sudah disetujui, uangnya sudah dibayar dan sudah dikonfirm barangnya sudah diterima pula. Artinya bahwa pembayaran ini sah, kreditnya sudah berjalan. Kalau kliennya Mas Anto mengatakan bahwa dia merasa ditipu dan dia nggak perlu bayar karena ini, perjanjian ini pun tidak pernah diberikan di awal kan? Tidak pernah diberikan di awal. Silakan gimana? Mas Anto, memang ada keinginan dari kalau secara keperdataan betul apa yang dikatakan Mas Wandi di situ. Secara keperdataan hubungan antara pihak debitur dan kreditur sudah terjalin di situ. Kenapa kita proses kejar secara pidananya? Karena supaya masyarakat sadar, masyarakat tahu terkait permasalahan ada yang seperti ini. Dan bahwasannya ada ratusan mahasiswa dan juga orang warga Bogor yang terjerat permasalahan seperti ini, tertipu di situ. Jadi kalau berbicara yang sekarang nih kita fokuskan adalah secara pidananya. Kita fokuskan dulu secara pidananya, sudah putus, baru kita bagaimana komunikasi kepada pihak perusahaan-perusahaan pinjaman online tersebut supaya biar bisa ya ada kebijakan lah sedikit. Tapi golnya berarti ini ada kebijakan sedikit. Adakah kebijakan di situ kan? Siapa tahu dari pihak pinjol ini memberikan kebijakan. Karena adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi, urusan keperdataan mungkinkah bisa gugur? Nah, itu kan tidak tahu kan di situ. Kita coba konfirm nanti ke Pak Suwani, mungkinkah ada kebijakan ini yang bisa digelitik begitu? Tapi dijawabnya nanti Pak Suwani. Usai jeda pariwara tetap bersama kami pemirsa di Berita Satu Sore kami